Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas soal Zunisa itu ya, bukan makhluk hidup seperti pada umumnya. Tapi Zunisa adalah sesuatu yang terstruktur, yang dirancang sama seperti makhluk bernama Automata. Dan nama daripada Zunisa itu adalah Pluton. Dan sebelum kalian ngebantahnya, ada baiknya simak dulu perkataan atau bacotan dari Mimin ini dulu. Dimana ini dia alasan kenapa Zunisa adalah senjata kuno Pluton. Ya, Zunisa itu ya hidup 1000 tahun yang lalu atau lebih daripada itu. Dan Pulau Zou yang ada di atasnya sudah ada di sana juga sejak 1000 tahun yang lalu. Artinya sejak 1000 tahun yang lalu ukuran daripada Zunisa ya seperti yang kita lihat pada saat ini, yaitu ya segede ini. Dan karena sampai sekarang Zunisa tidak mengalami perubahan biologi apapun itu, baik kondisinya mengalami pertumbuhan, pembesaran ataupun penyusutan sekalipun, itu tidak terjadi kepada Zunisa. Nah, berarti Zunisa ini bukanlah makhluk hidup pada umumnya, karena ukurannya akan selalu sama jika tidak ada faktor dari luar, yang mana singkatnya Zunisa ini adalah robot. Ya, robot, tetapi bukan robot biasa karena Zunisa adalah robot buatan dari bulan. Dan ya, di bulan ada satu robot yang kayak bukan robot. Ya, ini makhluk bernama Automata yang kini menjadi anak buah atau nakama daripada God Enel. Nah, Automata ini ya adalah robot tetapi memiliki perasaan, bisa nangis, bisa kesakitan, merasa senang dan lain sebagainya. Bahkan nih robot ya bisa mengenang masa lalu dan juga terluka seperti manusia. Ya, singkatnya ini robot tapi bukan robot. Mungkin ini adalah another level daripada yang namanya robot. Dan Mimin menduga bahwasannya Zunisa satu jenis dengan makhluk yang satu ini, akan tetapi dalam skala yang berbeda. Dan salah satu persamaannya antara Zunisa dan Automata ini adalah Zunisa tetap segitu ukurannya sejak 1000 tahun yang lalu. Dan robot Automata ini tetaplah seperti ini ukurannya sejak 1000 tahun yang lalu sampai akhirnya dibangkitkan oleh Enel. Ya, kenapa begitu? Karena mereka berdua adalah robot. Nah, pada suatu cover story, oh ya sebelumnya Mimin ingatkan bahwasannya ya cover story adalah suatu cerita di cover yang murni 100% bahkan 1000% akan nyambung dengan cerita yang ada di alurnya, karena ini adalah cover story dan itu dibuat oleh Oda Sensei. Jadi jangan ada yang bilang bahwasannya ini beda cerita. Enggak, ini itu sama. Nah, pada suatu cover story Enel, Mimin cukup yakin bahwasannya yang tergambar di sini adalah para senjata kuno, dan salah satunya adalah Pluton, di mana Pluton yang ada di sini itu seperti ini. Dan gambar yang satu ini benar-benar menjelaskan suatu fakta yang sudah ada untuk Pluton. Ya, perlu diketahui kita sudah mendapatkan suatu fakta dari Pluton ini, yaitu Pluton memiliki blueprint. Ya, Pluton dijelaskan dengan jelas bahwasannya dia mempunyai cetak birunya atau blueprintnya, seperti hal yang kita lihat pada Ark Enies Lobby. Dan ya, seharusnya Pluton memang punya blueprint karena Pluton adalah robot Automata rancangan yang berbentuk gajah. Dan gambaran daripada cetak biru itu adalah seperti yang terukir pada relief kuno ini, di mana sistem rumit tergambarkan di sana. Dan tambah menariknya, jika kita perhatikan daripada struktur gambar ini itu benar-benar sama dengan struktur tubuh yang ada pada Automata. Ya, jika kita melihat bagian dalam daripada Automata ini, kita akan melihat sesuatu hal yang rumit yang sama seperti gambar ini, yaitu usus yang saling bersusun dengan rapinya. Dimana itu berarti bahwasannya Pluton itu ya merupakan robot seperti ini.
Min, bukannya Pluton itu kapal perang ya? Iya, Pluton adalah kapal perang, tetapi kapal perang yang berbentuk hewan, berbasis robot, dan itu adalah Zunisa. Dan Mimin rasa ini dia foreshadow-nya di suatu cover. Ini robot, hewan, kapal perang, ya Zunisa. Kemudian dikatakan oleh Robin setelah dia membaca poneglyph tentang Pluton, diketahui Pluton pada saat ini ya dia sedang tertidur. Ya entah bagaimana maksudnya, tetapi jika kita melihat Zunisa, ini akan masuk. Ya, Zunisa sebelum diserang oleh Jack, kita tahu ya matanya itu tidak kelihatan. Namun pada saat diserang oleh Jack, matanya atau mata dari Zunisa ini ya muncul, dan Zunisa pun siap untuk menyerang sambil menunggu perintah. Namun setelah tragedi itu, mata Zunisa kembali hilang dan seakan-akan tidur kembali. Itu artinya Zunisa ini ya pada saat adegan itu dia tersadarkan kembali dan kembali tidur untuk waktu yang telah ditentukan. Mungkin yang dimaksud tertidur dalam poneglyph yang dibaca oleh Robin itu adalah Zunisa yang sedang dihukum, yang mana artinya Zunisa memanglah Pluton. Kemudian kalau berbicara soal blueprint ya, diketahui bahwasannya blueprint ini dari Pluton ini ya diwariskan para tukang kapal di Water 7 sampai akhirnya Franky yang memegangnya. Namun yang jadi masalahnya kenapa sejak dahulu tidak ada yang membuat Pluton ini? Berarti bisa dibilang bahwasannya Pluton ini ya bukan sembarang kapal biasa. Dimana menurut Mimin mereka tidak pernah membuat Pluton yang lainnya sebab mereka hanyalah tukang kayu. Dan mungkin alasan kenapa Franky jadi benar-benar mempelajari blueprint daripada Vegapunk yang berbau teknologi selama timeskip itu ya, mungkin Franky tahu bahwasannya senjata kuno juga sebidang dengan blueprint daripada Vegapunk itu yang Franky temukan, yang mana berbau teknologi dan juga robot-robotan. Ya, Franky sadar akan hal itu dan dia benar-benar mempelajarinya. Dan Franky yang saat ini posisinya sedang menuju keluar kastil, mungkin dia akan segera menyadari soal ini semua. Zunisa adalah senjata kuno Pluton. Dan sebelum kita tutup ya, Mimin curiga bahwasannya Franky ini adalah uji coba automata yang gagal. Atau bisa dibilang Franky ini adalah Pluton yang gagal. Karena jika kalian ketahui bahwasannya automata ini ya pernah terdampar ke Pulau Karakuri dan kemudian diselamatkan oleh salah satu profesor di sana. Ya, di Pulau Karakuri merupakan tempat Profesor Vegapunk sebelumnya. Jadi ada kemungkinannya bahwasannya Profesor Vegapunk ataupun yang lainnya pernah mencoba untuk menduplikat makhluk yang satu ini. Namun mereka gagal dan terlahirlah suatu makhluk bernama Franky atau Katiflame. Ya, bagaimana menurut kalian?